kabar? Kembali lagi di Sansa, Salam dan Sapa. Kali ini ditemenin siapa nih salam sapanya? Coba yang paling tengah. Yang baru dulu dong. Tengah Yang baru aja. datang, yang baru Aku ya, masuk, yang baru hadir. Nama aku Yuni. Hai, aku Arifah. Aku Indah. Nah, kali ini kita sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Kenapa? Karena di pekan lalu salsanya belum selesai, terus kita harus berhenti. Qadarullah memang ada kesalahan teknis. Jadinya salsanya harus diberhentikan. Tapi nggak apa-apa. Kali ini kita mau lanjutin nih baca salam dari teman-teman semua. Jadi jangan kecewa kan kita mau lanjutin. By the way, sebelumnya kalian puasa kan? Puasa. Ini Oh, nggak iya. kelihatan. Sekarang puasa keberapa? Sekarang 7, iya nggak sih? Masih lancar ya? Coba. Alhamdulillah, insyaallah. Teman-teman semua di 7 nggak rumah. sih? Waktu itu dimulai hari apa? Hari Selasa. Sekarang Selasa. Coba hitung. 8. Selasa hari Kamis gitu ya, Bun ya. Ya, berarti udah 1 pekan ini berjalan Gak puasanya. nyangka. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai Amin. nanti bulan Syawal ya. Kita langsung aja nih ya. Udah banyak pesan dari teman-teman yang lanjutan kemarin kita belum selesai bacain. Gitu. Ini pasti Siapa dulu? teman-teman nungguin nggak? Nungguin dong pasti. Nungguin dong ya. Nungguin apalagi yang udah kirim pesan tapi pesannya belum dibaca. Iya. Nah, kayak pesan pas di read aja, pas di D aja tuh gimana sih nggak di read tuh? Ya bisa gitu nggak sih? Curhat Bu. Pastinya cemas-cemas harap Iya. gitu. Karena ceritanya nih ada yang ceritanya sedih, ada yang senang. Horor ada nggak? Horor belum nemu sih. Belum sih, Bu. Tapi Barangkali. kalau malam nih lebih Iya. mencekam ya. Gimana kita langsung bacain aja dari siapa ya, Yuni? Tengah deh. Yuni. Oke. Udah lah, Jadi deh aku ya. Semuanya yang pertama dari Yuni. Coba. Jadi hai, mungkin hari ini kalau dilihat dari kemarin kita sudah lebih baik, teman-teman kita bertambah, amalan kita meningkat, dan banyak hal-hal yang nggak manfaat yang kita udah berhasil tinggalin. Tapi jangan lupa ya, kalau syaitan akan tetap menggoda kita dengan berbagai level keimanan kita. Kata seorang guru, hati-hati dengan ujian perasaan ya teman-teman. Emangnya perasaan tuh loh Perasaan sensitif. Saya banget. susah banget gitu. Aku lanjutin ya. Ya. Sama perasaan ya teman-teman semua, semoga kita sama-sama mampu menjaga diri kita dari segala perasaan yang sebenarnya nggak penting tuh dipikir. Perasaan tuh emang nggak penting ya dipikir. Bener nih, kasarnya gini, kode sudah tertulis, kita urus free will-nya aja ya, with love. Lope nih, dari aku yang juga sedang belajar gimana caranya nggak gampang baper dengan hal-hal yang seharusnya nggak perlu dibaperin. Masuk sini, Perasaan. nggak perlu dipikirin karena capek Betul. juga ya nggak sih, Bun? Iya. Contohnya nahan perasaan ketika marah, Iya, ya nggak benar. sih? Iya. Itu bener-bener sulit banget untuk Banget. dikendalikan, Pastinya tapi kita rugi. kepancing. Iya, kalau kita kepancing sama rasa marah, Bener. itu rugi banget. Banget sih. Tapi aku sendiri masih belajar banget sih nahan amarah itu. Apalagi puasa-puasa begini, kita marah pahala gugur udah, ya nggak sih, Bun? Jadi kita cuma nahan apa? Nah, Dan haus ya. Iya. Iya. Nggak dapet dong yang ininya. Tapi by the way, ngomong-ngomong perasaan, baper, kalian tuh tipikal orang yang berperasaan juga nggak sih? Kita manusia pasti punya perasaan ya nggak sih? Pasti ya. Apalagi kita perempuan. cewek. Iya. Sensitif kan. Katanya Iya kalau banget. cewek itu kan lebih ke perasaan ya. Kalau laki-laki itu katanya dominan ke Pikiran. cara Logika. berpikir, Iya, logika, kayak gitu. Tapi meskipun kita cewek, maksudnya lebih Nggak ke perasaan. semuanya dibawa perasaan Iya, ya. betul. Masa apa-apa kasihan. Apalagi Enggak ya, gampang Bun? baper sama lawan jenis. Nah. Iya, sama Betul. cowok. Iya, yang masih single benar-benar harus mengontrol perasaan. Harus banget, apalagi sekarang tuh buaya banyak, Bun. Buaya. Buaya banyak banget, dia ngomong love aja kita Buaya udah- tuh kayak gimana sih coba? Biasanya suaranya buaya kalau yang ngomong hijau, gimana? yang hijau. Oh, suaranya Suaranya gimana? Lebih hafal nih, lebih. Yang pernah dibuayain. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum. gitu. Ya berhubung kalian yang jomblowati ya kan, Bunda udah ini ya, udah agak lupa sih gimana waktu dibuayain. udah mantan jomblo. Iya, udah lama sih ya. Iya, udah gitu. mantan jomblo, alumni jomblo gimana? Alumni jomblo. Kayak gitu masih baper nggak sih, Bun, meskipun udah alumni jomblo?
maksudnya baper sama lawan jenis ya Iya, nggak sama mungkin lawan dong. jenis. Nggak mungkin. Oh, berarti terjaga banget Dan ya. mudah-mudahan juga enggak lah ya selamanya, meskipun cobaan-cobaan perasaan itu kan pasti selalu ada ya. Normal nggak sih, bener? Normal lah ya. Normal lah ya. Tapi kan tadi balik lagi katanya yang nulis nih, kata mbaknya free will, berarti kan pilihan. Bagaimana kita menyikapinya itu kan nanti pilihan kita sendiri ya. Iya. Gimana Toh caranya. kode Allah juga ditetapkan. Iya gitu. Jadi masalah perasaan kita benar-benar harus hati-hati. Iya. Karena kebawa perasaan juga nanti hasilnya Nggak bisa enak. nggak Iya. kayak Masa gitu. apa-apa dibaperin sih? Masa aku kayak gini aja dia mikirin banget nih. Sampai Iya. Terus akhirnya besoknya nggak disapa ya. Baper banget. Aduh, Ya nggak sih? perempuan banget ya sih kayak gitu. Iya, aku sih. Wow. Kalau baper langsung curhat. mau nyapa, nggak boleh ya, itu nggak boleh. Itu contoh yang nggak boleh ditiru. Bener. Gitu. Lanjut nggak nih ke cerita kedua? Lanjut dong. Sekarang yang mana Penasaran sih? kan? Yang ini ya? Iya. Dari siapa? Dari Sunflower. Weh, apa sih Sunflower guys? Sun matahari. Nah, Flower bunga. Berarti bunga Matahari mawar. Kok mau sih? Kita kompak, dia nggak kompak ya. Susah nih. Kurang diskusi. Dia jujur. Kita yang nggak jujur berarti. Lanjut Oke, ya, aku yuk, bacainnya. Bisa yuk. Bismillah. Assalamualaikum kakak-kakak semua. Semoga selalu Allah beri kesehatan dan juga keistiqomahan dalam Islam. Amin. Siapa aku jangan dibocorin ya. Semoga bisa ada Kayak soal manfaat. ujian gak sih? Gak boleh dibocorin. Boleh bocorin. Semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil. Hehehe. Kata orang-orang kalau pertama kali lihat aku itu kelihatannya pendiam, judes dan jutek gitu mukanya. Aslinya? Apa ya? Gimana Tahu nih kayaknya nih. Iya, itu awalnya aja guys. Aslinya kalau udah kenal nggak sama sekali kok, rame dan cerewet gitu katanya. Tapi aku mau jujur dulu nih, aku sebenarnya anak yang pemalu banget, nggak pernah pede di depan orang, dan bukan anak yang suka berorganisasi. Oh, berarti diem banget gitu ya? Iya, apa sih? Introvert nggak sih? Introvert gitu ya Iya. bahasanya sih ya. Insecure juga, Bun. Bahasa anak sekarang sih gitu ya. Insecure sih. By the way, aku baca sampai mana ya? Coba-coba lagi. Mulai dari dulu zaman sekolah nggak pernah ikut yang namanya organisasi, jadi awam banget masalah begituan. Aku lebih suka ikut ekskul. Emang sama nggak bukan sih? organisasi? Beda. Ya udah kita bedakan saja guys. Oke. Dulu dari SMP sampai SMK selalu ikut basket. Oh, jadi dia tuh ekskul yang lebih ke Anaknya fisik ya. oh iya. Kalau organisasi itu kan lebih ke Apa sih intern gitu gak sih? enggak sih. Bukan ya? Ya udah gitu lah gitu. Gak bisa ngejelasin. Ya Allah, malu. Beda aja lah ekskul sama Udah lah organisasi. gitu ya kata dia. Pokoknya aku anaknya males ribet dan menurutku organisasi itu ribet. Sampai akhirnya aku masuk di dunia kerja dan baru tahu tuh gimana ada di dalam organisasi. Yaelah pusing sampai kadang mau nangis rasanya tiap hari. Soalnya nggak biasa, Bu. Iya, makanya Kaget organisasi dia. itu sebenarnya latihan kita loh. Jadi iya. buat teman-teman nih yang masih sekolah sebenarnya ikutan aja organisasi Iya. karena itu melatih diri kita satu kerja tim. Pengalaman penting ya emang. Selesain dulu kali ya, ntar gue lupa. Iya, bener. lanjut. Lanjut nih ya. Terus nggak bisa kita itu kerja sendiri, harus saling ngisi, bantu, jujur satu sama lain. Dari situ akhirnya mau Teamwork gak ya, mau aku harus belajar kan ya. Udah tuh akhirnya 1 tahun berlalu di kerjaan. Waktu itu aku belum hijrah. Terus ngerasa di satu titik kayak aku looping. Looping itu berulang-ulang. Ya Allah, mohon maaf ya guys. Emang bahasa Inggrisnya waktu sekolah tuh merah. Kagak usah. Looping, baca looping ya guys, tolong dikoreksi, terima kasih. Iya. Berulang. Looping hal yang sama tiap hari dan bosen. Aduh, Iya, kalau tiap hari sama kan boring juga, Bu. nggak boleh ngomong aus bun, puasa. Iya. Abis ini Sampai abis ini. akhirnya aku menemukan komunitas Ngaji Malang. Yeay. Yang masya Allah bikin aku jadi orang yang lebih produktif. Di situ juga akhirnya ketemu sama teman-teman hijrah yang super baik, nggak pernah bosen buat ngajak ke hal yang lebih baik. Belajar bareng, baik bareng. Alhamdulillah sekarang juga masih terus berjalan bersama di komunitas ini. Tentunya di dalamnya juga nggak mudah. Ada banyak hal yang sudah dilalui. Aku yang dulu pemalu dan gak pernah pede di depan orang, sekarang jadi dituntut untuk bisa. Wah, pasti sering kebagian live ya Anda.
Kayaknya nih siapa ya? Coba. Awalnya sih kaku banget ya, jelas nggak pernah sama sekali soalnya. Tapi akhirnya dari situ aku belajar dan aku tahu gimana rasanya ketemu orang banyak. Banyak ya, Bun? Banyak. Gimana cara ngadepin orang dengan karakter yang beda-beda itu. Masya Allah sampai sekarang masih nggak nyangka aja sih. Begitu Allah itu maha baik, diberikan circle lingkungan yang baik. Mungkin dari sedikit ceritaku ini ada hal yang bisa diambil. Intinya kalau kita pengen jadi orang yang lebih baik itu mesti maksain diri. Untuk apa? Benar. Untuk terus belajar dan sisanya serahin sama Allah. Nanti Allah yang akan nuntun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, panjang banget kan? Tapi nggak kalah panjangnya sama cerita ini, apa sih? Pesannya maksudnya pesan yang bisa diambil padat gitu maksudnya. Iya bener. Dan ini Insya Allah banyak yang bisa kita petik gitu. Iya, terutama buat teman-teman yang mau hijrah sebenarnya, mau ikut komunitas, mau ikut pengajian kayak gitu-gitu deh, mau cari ilmu, tapi dia kadang suka, bener kata mbaknya, nggak pede. Ngerasa gini loh, aduh gue bisa nggak ya, aduh ilmu gue masih sedikit banget, padahal gabung di lingkungan seperti ini tuh justru membuat kita banyak belajar gitu. Jadi semua teman-teman yang hijrah pasti benar-benar belum ngerti juga kan awalnya. Iya, sama waktu kita hijrah juga ilmunya apa sih? Ya Allah kayaknya kagak punya gitu. Justru ketemu teman-teman hijrah itu kita jadi banyak pengetahuan. Iya. Jadi buat teman-teman yang hijrah jangan pernah takut. Iya benar. Jangan pernah minder. Takut. Karena malah ilmu itu kita dapetin dari orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Kan ada suatu hadis tuh ya, kalau agama kita tuh tergantung teman dekat kita gitu. Wah, Masya Allah. Kayak gitu. Berarti udah nih. Sekarang kita bertiga ini salah satu support juga ya. Iya, Support benar. keistiqomahan kita di jalan hijrah ini. Dengan kita ngomong gini sebenarnya belum tentu kita udah baik ya, udah benar gitu. Tapi kita lagi berusaha dan belajar untuk lebih baik dari masa lalu kita sendiri. Jadi patokannya bukannya baik buruknya itu dari baik buruknya, tapi dari masa lalu kitanya ya gitu. Gimana? Kita mau lanjut baca cerita selanjutnya. Lanjut apa udah aja nih? Lanjut. Arifah belum kebagian, Bu. Iya benar. Dari Fatimah Syabha. Dia pilihin yang panjang juga, Bu. Enggak, ini tuh habis dari yang tadi. Oh gitu. Lanjutannya. Urutannya. Ini dari teman kita yang namanya Fatimah Syahab. Isi ceritanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat puasa buat Kak Yordan dan tim UMFI Malang. Kenapa Yordan terus? Ya nggak sih, beberapa live waktu itu juga di komen tuh banyak yang nyariin Kak Yordan. Populer mungkin dia. Iya, Masya Allah ya. Banyak penggemarnya. Terus dan mohon maaf lahir batin, jazakallahu khairan. Udah gitu dong. Iya. Oh, jadi salamnya cuma buat tapi ada yang ngajinya tadi ya. Iya, ada yang buat kita buat Yordan doang. Ini tenor ya. Terkenal juga. Langsung deh yang kedua. Tadi kan udah disalamin ya untuk Kak Yordan dan teman-teman yang ngaji Malang. Yaudah, berarti buat yang salamin harus ikutan dong ya, Iya, ngaji. biar tahu. Iya, ikutan yang ngaji. Udah dibacain. Kali aja jodoh langsung sama Kak Yordan. Kayak pesan di radio gitu. Aku aja nggak tahu lagi. Oh, yang salam cowok. Ya udah gimana deh. Oh, ini cowok yang salam. Ya Fatimah Syahab. Oh, Fatimah cewek. Fatimah ya, iya cewek. Fatimah Syahab cewek cowok. Cewek. Itu dianya nulis sendiri. Kok kita jadi dia nyebut sendiri ya teman-teman. Namanya tuh Ya udah itu iya nggak tahu deh, Fatimah kan banyak ya. Pokoknya salam buat siapa tadi? Yordan. Mas Yordan. Dari Fatimah Syahab. Tapi sebelumnya kita klarifikasi untuk Mbak Fatimah, kita memang bacain dari siapanya. Jadi kalau namanya kesebut, ya karena Mbak Fatimah nulis namanya. Bener. Jadi kita nggak ada rahasia inisial Y gitu ya, Bun. Karena emang kita bacain dari siapa isi pesannya gitu sih. Lanjut. Dan seterusnya panjang nih. Coba bagian panjang ini aja. Nggak udah dia tadi Oh iya bener. Lagi Mbak Rifa lagi. Bismillah ya, bisa yuk. Wih. Dari siapa? Dari jalan sendiri dulu. Oke. Jomblo nih.
Jalan sendiri. Isi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Amin ya Allah. Mau cerita nih, semoga bisa ambil pelajaran aja sih dari ceritaku. Apa? Bukan bermaksud menyindir dan yang lainnya. Oke. Jadi saya baru hijrah, awal hijrah kelas 10 SMK. Baru kenal dengan organisasi Rohis di sekolahku. Kelas 10 masih labil banget kan kak, buka tutup hijab gitu. Sholat masih ABG nih Bun. Iyalah. Karena labil. Waktu Ramadan pun tak puasa. Kenapa? Nggak tahu. Oh, waktu bulan Ramadan nggak puasa Nggak gitu. puasa. Oh ya lanjut. nggak puasa. Lanjut dulu. Oh iya, aku dengarnya Lalu- puasa. Oke, lanjut. Lalu di kelas 11 saya ingat banget ada kendala bagi saya ini cukup berat kak, karena saya juga bukan berjalan istiqomah berhijab syar'i juga bagi teman saya anak Rohis khususnya Anwar. Tiba-tiba di sekolah kami muncul aturan untuk memasukkan hijab ke dalam seragam. Oh, dimasukin biar rapi gitu ya. Terus? Nah disinilah ancaman dan ujian muncul kak, auto pushing dong kak. Kami berdoa dan mencari solusi setiap hari, berbagai ancaman dan perkataan dari guru maupun kapsek, hingga disindirnya dan disalahkannya pemahaman kami di Rohis juga pembina kami, yang pada akhirnya kami rela Rohis kena imbasnya sampai dibubarkan. Ya Allah. Ada banyak hikmah di pandemi ini juga, sehingga menjadikan kami tidak menggunakan seragam yang hijabnya dimasukkan, tapi tadi kak, oke. Karena libur kan sekolahnya sampai saya mau lulus tahun ini. Ya meskipun kami memang sangat tidak rela kak, biarkan adik-adik kelas kami khususnya yang perempuan untuk memasukkan hijab ke dalam seragam itu. Tapi pada akhirnya, alhamdulillah kami ucapkan berkali-kali Alhamdulillah lagi. menjadi ujian tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Menjadikan kami kuat dan menjadikan kami untuk lebih bersemangat dan serius menjalani hijab ini kak. Ini sih kadang salah satu aku kan ya baru lulus udah. Ini mau nangis ceritanya. Belum ambil tisu nih. Gak apa-apa. Enggak sih, ada salah satu kendala. Keluarin aja. Ada salah satu kendala gitu memang. Biasanya sih enggak, yang aku sih untungnya enggak tahu sih untung atau buntung ya. Itu cuman beberapa kali, kenapa? beberapa kali aja disuruh masukin itu tuh buat foto gitu loh. Oh iya. Yang Oh biar iya, rapi. aku foto ijazah aja juga dimasukin kan biar rapi. Untungnya enggak disuruh tiap hari sih. foto itu. Iya. Cerita ini tuh kayaknya sama persis kayak yang di sekolah aku. Jadi ada kan adik tingkatku itu ikutan ya sejenis Rohis gitulah ya. Jenis Rohis gitu, dan itu tuh sempat ada kayak konflik gitulah sama kepala sekolahnya, sama apa sih namanya, kesiswaan ya, yang ngurusin bagian Ya, seragam pengurus inilah ya. itu tuh emang dibikin kebijakan baru kalau misalnya seragamnya kita tuh dibikin kayak apa sih, anak-anak ini loh Yang siap kerja. Tau gak sih kalau SMK tuh Iya. penampilannya dikondisikan supaya nanti dia terbiasa di iya, tempat kerja. niatnya mau bentuk disiplin tapi kayak nggak semua digituin gitu loh. Gimana sih ya, masa sih dimasukin, toh kita dadanya kan juga kelihatan gitu bagian cewek gitu. Oh, Jadinya ya, jadi kerudungnya nggak nutup dengan baik gitu ya. iya, sempat juga ada masalah kayak gini juga sih di SMK kayak gitu. Sama nih, jangan-jangan dari sekolahku. Ya pokoknya intinya jangan patah semangat, mbaknya tetap istiqomah di luar itu tetap apa ya, berbusana ya apa sih yang sesuai syariat gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua, kita udah di ujung ini nih. Iya. Kita harus mengakhiri. Gak nyangka, cepet banget ya Mon. Wah, Iya ya. Nggak kerasa kita. Padahal kita baru baca 3 cerita ya, 3 kan ya? Baru 3 dan Iya tapi kerasa panjang banget. Panjang dan pastinya banyak pesan yang bisa kita ambil. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan juga Bermanfaat. buat teman-teman Iya. semua. Terus mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan ataupun candaan yang nggak berkenan di hati nih. Iya, kita niatnya hanya menghibur. Iya. Ya mudah-mudahan pokoknya cerita teman-teman, apa yang kita Iya. sampaikan semuanya bermanfaat ya. Iya, bisa sharing. Kalau kita teman-teman mau ada cerita, bisa deh nanti di link di bawah ini. link di bawah ini. Iya. Nanti tinggal isi. Oke. Oke,
Ya udah kita Sekian langsung kali ya. Iya. Sekian salsa kali ini. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Yuk Ngaji, terus subscribe YouTube Yuk Ngaji, Yuk terus Ngaji. apa lagi? Sama pantengin aja terus. Ntar ada Kita postingan mau terbaru. ada di TikTok juga loh guys. Itu yang Bener. Jangan lupa semuanya akunnya Yuk Ngaji Malang di Follow. Terus jangan lewatin juga ya live-nya Ceriwis. Oh ya, Seru-seru. Ya, Ceriwis. banyak giveaway juga yang menanti kalian. Wah. Yaudah teman-teman, sampai jumpa di Di salsa salsa berikutnya. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi